Film ini membuat kita berpikir ratusan kali jika ingin bersikap ramah terhadap orang yang baru kita kenal. Malapetaka menimpa sebuah keluarga setelah mempersilahkan orang tak dikenal untuk makan bersama dengan mereka. Manakala putri kesayangan mereka ternyata menjadi target ilmu hitam yang membuat tubuh dan jiwanya dikendalikan oleh orang yang baru mereka kenal. Film ini memperlihatkan bagaimana kejahatan bisa muncul dari mana saja. Juga memperlihatkan perjuangan dan pengorbanan orang tua untuk dapat menyelamatkan putri kesayangannya dari pengaruh gelap ilmu hitam setan. Hai kawan, assalamualaikum. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol notifikasinya ya. Film dimulai dengan memperlihatkan sebuah keluarga dengan ekonomi kelas atas yang hidup bahagia. Keluarga tersebut terdiri dari ayah yang bernama Kabir, istri yang bernama Jyoti, anak perempuan dewasa bernama Janvi, dan seorang laki-laki remaja bernama Dhruv. Karena berasal dari ekonomi kelas atas sebab Kabir bekerja sebagai seorang akuntan, mereka sangat suka berjalan-jalan untuk mengisi waktu liburan. Di mana Dhruv yang menyukai teknologi selalu mengabadikan momen-momen berharga. Hari itu Janvi meminta izin kepada Kabir dan Jyoti untuk pergi liburan bersama teman-temannya. Semula Kabir tidak menyetujui, namun dengan berbagai syarat bahwa Janvi harus terus memberitahukan hal-hal yang ingin ia lalui kepada Kabir dan Jyoti, akhirnya mereka mengizinkan putrinya untuk pergi. Kabir adalah seorang yang kuat ingatan dan cerdas. Ia juga sempat mengatakan bahwa dimanapun putrinya berada, ia pasti akan menemukannya. Tapi sebelum liburan bersama teman-teman, lagi-lagi keluarga kecil ini memulai liburan keluarga mereka terlebih dahulu. Perjalanan dimulai dengan sangat menyenangkan, sampai pada satu titik di mana mereka singgah untuk buang air kecil dan makan di sebuah restoran kecil. Di toilet umum, Kabir yang menunggu Dhruv buang air kecil berpapasan dengan seorang pria yang terdengar sedang menelpon putrinya. Saat makan, Kabir mengetahui bahwa Janvi tidak berselera makan karena menurutnya masakan tersebut terlalu berminyak. Kala itu, Kabir ingin memesan teh, tapi karena tidak ada uang kecil, hal tersebut ia gagalkan. Tapi seorang pria yang berpapasan dengannya di kamar mandi juga berpapasan dengannya di kasir saat memesan teh. Pria tersebut memberikan Kabir 2 gelas teh secara cuma-cuma. Melihat kebaikan pria tersebut, Kabir mengajaknya untuk duduk bersama dan makan bersama. Itu adalah gerbang yang membuka malapetaka bagi keluarga mereka. Pria itu memperkenalkan dirinya bernama Vanraj. Ia terlihat sopan dan ramah. Ia sempat membuka handphone dan menunjukkan wajah putrinya pada Kabir. Namun ketika Kabir pergi untuk menelpon, ia mulai mengakrabkan diri dengan Janvi. Saat itu ia memberikan Janvi sebuah manisan yang ia bawa. Saat memakan itu, Janvi mulai merasa aneh. Sementara Vanraj tersenyum karena niat jahatnya akan segera dimulai. Semua bermula ketika Vanraj menyuruh Janvi untuk menghabiskan makanannya. Janvi yang semula menolak makan langsung menurut seketika. Itu membuat Kabir dan Jyoti heran. Selesai dengan makanannya, Janvi yang merasa aneh pada dirinya langsung meminta Kabir untuk melanjutkan perjalanan. Janvi menunggu di mobil dengan gelisah, sementara Kabir dan Dhruv sibuk membeli cemilan dan Jyoti sibuk menelpon. Vanraj kembali datang dan dengan mudah saja ia memerintahkan Janvi untuk menurunkan kaca mobil, memakan biskuit sampai di villa dan tersenyum selama perjalanan. Janvi langsung menuruti hal tersebut. Akhirnya tibalah mereka di villa milik mereka, di mana penjaga villa telah mengabarkan bahwa ia mengalami kecelakaan motor hingga kakinya patah sehingga tidak ada di villa. Mereka langsung masuk ke villa mereka sementara Janvi memakan biskuit sesuai perintah Vanraj tanpa diketahui keluarganya. Segera saja Kabir melemparkan anak dan istrinya ke kolam renang. Mereka bermain air dengan bahagia. Tapi tak lama Jyoti segera keluar dari kolam renang untuk merendam handphonenya ke beras karena basah. Saat mengeringkan rambut, ia melihat Vanraj di depan gerbang villa mereka. Jyoti segera memberitahu Kabir. Mereka terkejut karena ternyata Janvi dengan cepat telah memberikan izin kepada Vanraj untuk masuk ke dalam villa. Dengan alasan Vanraj yang ingin menumpang mengecas handphone karena baterai yang habis.
Saat itu Janvi sudah mulai tidak mengikuti perintah Jyoti dan Kabir. Ia hanya akan bergerak apabila Panraj yang memerintahkannya. Jyoti mulai heran. Ia melihat tabiat kurang ajar yang mulai ditunjukkan Panraj, apalagi ia penasaran dari mana Panraj tahu bila mereka. Di bawah, Panraj ternyata telah kembali bersama Janvi. Ia mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan pribadi kepada Janvi yang akan langsung dijawab Janvi dengan cepat. Bahkan hal-hal terkait pacarnya yang bahkan tidak ia utarakan kepada Kabir dan Jyoti. Bahkan sebuah permintaan aneh diajukan Panraj. Panraj meminta Janvi untuk ikut dengannya selama-lamanya. Namun Janvi tidak sempat mengiyakan karena ia terus saja diganggu sang adik untuk mengajaknya bermain ayunan. Kesal karena rencananya terganggu, Panraj memerintahkan Janvi untuk segera bermain dengan Dhruv, bermain dengan semangat hingga membuat Dhruv ingin berhenti bermain. Itu kata Panraj. Janvi lalu melakukan perintah tersebut. Ia mengayun-ayunkan ayunan dengan sangat kencang, membuat Dhruv ketakutan. Dhruv yang menjerit membuat Kabir dan Jyoti panik dan meminta Janvi untuk berhenti. Tapi Janvi tak menuruti permintaan ayah dan ibunya. Ia hanya berhenti ketika Panraj yang memerintahkan. Kabir dan Jyoti semakin curiga. Mereka segera menanyakan perilaku aneh Janvi. Janvi pun keheranan. Ia jujur mengatakan bahwa entah kenapa ia akan selalu melakukan perintah dari Panraj. Panraj mulai memperlihatkan sisinya yang sebenarnya. Ia memberitahu bahwa ia bisa memerintahkan Janvi hal apapun dan Janvi akan selalu menurut. Bahkan ketika Kabir menyeret Panraj keluar, Panraj memerintahkan Janvi untuk melarang Kabir melakukan itu. Alhasil, dengan kasar Janvi melawan Kabir untuk membuat Kabir berhenti mengusir Panraj. Melihat Panraj dapat memerintah Janvi dan Janvi selalu mematuhi, mereka akhirnya tahu bahwa Panraj menggunakan ilmu hitam terhadap Janvi. Untuk menyiksa Kabir dan Jyoti, serta untuk menunjukkan kekuatannya, ia memerintahkan Janvi untuk duduk dan berdiri berulang kali. Memerintahkan Janvi untuk menangis dengan suara yang kuat, bahkan melompat ke kolam renang di cuaca yang dingin. Karena takut Janvi kenapa-kenapa, Kabir dan Jyoti menuruti perintah Panraj untuk mengumpulkan handphone mereka, di mana ia memerintahkan Janvi untuk menghancurkan handphone dan semua alat komunikasi mereka. Janvi juga disuruh untuk memakan daun teh. Karena itu akan menyiksa Janvi, karena Janvi tidak suka bau teh. Kabir yang mencoba untuk menghentikan Janvi karena melihat Janvi sudah semakin tersiksa, justru ditampar oleh Janvi karena diperintahkan Panraj. Sambil meminta Janvi memijit kakinya, Panraj menjabarkan apa yang ia inginkan kepada Kabir dan Jyoti. Ia ingin Kabir dan Jyoti mempersembahkan Janvi untuknya. Saat itu Dhruv yang turun mendengar dan merasa takut. Tentu saja Kabir tidak setuju dengan permintaan Panraj. Saat Panraj menendang Janvi, Kabir merasa sangat marah dan mengambil kesempatan untuk memukul Panraj. Panraj segera memerintahkan Janvi untuk menghancurkan kepala adiknya. Dan itu membuat Kabir terdiam. Ia tahu selama Panraj masih mengendalikan Janvi, semua tindakannya akan berbahaya bagi keluarganya. Bel pintu yang berdering mengejutkan mereka. Ternyata dua orang polisi datang tiba-tiba karena mendapatkan telepon dari handphone milik Jyoti. Saat itu Kabir, Jyoti dan Panraj bersandiwara sebab Janvi sedang diperintahkan untuk meledakkan rumah apabila terjadi sesuatu kepada Panraj. Namun karena terus-menerus diyakini oleh Kabir bahwa tidak ada apa-apa, polisi bergegas pergi. Melihat kondisi Dhruv dan Janvi yang semakin menyedihkan, Kabir memohon dan menyerahkan segala harta yang ia punya kepada Panraj. Namun ternyata harta itu dibakar oleh Panraj sebab bukan harta duniawi yang dia inginkan. Panraj mengaku bahwa ia adalah Tuhan, si pemilik semesta. Ia tetap pada pendiriannya untuk meminta Janvi diberikan kepadanya sebagai persembahan. Malam semakin pekat ditemani hujan yang deras. Panraj memerintahkan Janvi untuk menyetel musik dari handphone milik Panraj, lalu memerintahkan Janvi untuk menari dengan semangat sebagai hiburan baginya. Baik Jyoti dan Kabir, dua-duanya tak mampu melakukan apa-apa. Kabir pergi ke kamar Dhruv mencoba menguatkan Dhruv dan meminta bantuan Dhruv sambil melirik kepada alat rekam suara.
Sementara itu Janvi telah kelelahan karena menari selama 1 jam tanpa berhenti. Jyoti memohon agar Janvi dibiarkan berhenti. Tapi Janvi lalu diperintah Panraj untuk menggorok leher ibunya apabila Jyoti tidak pergi ke lantai atas. Saat Jyoti pergi, Panraj yang ingin tidur memerintahkan Janvi untuk menikam siapa saja yang mendekati mereka. Karena ia tak bisa bergerak kemanapun dan harus melarang Kabir agar tak mendekat ke arah mereka. Jyoti memohon agar Janvi diizinkan berganti pakaian. Namun Panraj hanya mengizinkan Jyoti memberikan celana ganti kepada Janvi. Jyoti melihat wajah Janvi yang tampak sangat tersiksa. Dengan amarah, Jyoti segera merebut pisau dari tangan Janvi. Ia melompat dan berusaha menyerang Panraj. Perkelahian terjadi di antara Jyoti dan Panraj. Di sisi lain, Kabir juga melompat keluar jendela dengan sebuah rencana. Ia yang melihat Janvi ingin menyerang Jyoti dengan pisau, langsung datang menahan Janvi. Meskipun ia tertikam pisau, tapi Kabir masih berusaha menahan Janvi dengan mengikatnya di tangga. Kabir segera menyerang Panraj dan memintanya membebaskan Janvi. Tapi Panraj justru meminta Janvi untuk tertawa dengan keras, tertawa terus-menerus sampai Janvi mati. Melihat Janvi yang tertawa tanpa henti, Kabir tak sanggup melihat penyiksaan tersebut. Panraj justru tertawa. Ia mengutarakan kata-kata bahwa yang Kabir inginkan adalah Panraj mengeluarkan kata bahwa kalian dibebaskan dan akan kembali seperti sedia kala. Namun bukannya benar-benar membebaskan Janvi, Panraj justru melepaskan ikatan Janvi dan memintanya untuk membunuh adiknya yaitu Dhruv. Janvi dengan pisau segera mencari Dhruv untuk membunuh Dhruv sesuai perintah. Kabir dan Jyoti berusaha sekuat tenaga menghalanginya, tapi Janvi mengurung Kabir dan Jyoti di gudang dan tetap mengincar nyawa adiknya seperti yang diperintahkan Panraj. Janvi bahkan semakin menggila dan tak terkendali. Ia telah dikuasai perintah dari Panraj. Sebab begitu ia mendapati keberadaan Dhruv, Janvi segera melemparkan Dhruv dari lantai atas. Kabir dan Jyoti datang terlambat untuk menyelamatkan Dhruv. Dhruv jatuh dan sejenak tak sadarkan diri. Namun ketika tiba-tiba Dhruv sadar, Panraj segera bertanya kepada Kabir dan Jyoti, apakah melihat semua penderitaan ini mereka akan merelakan Janvi untuk Panraj? Dan kali ini mungkin karena sudah kasihan terhadap Dhruv atau karena ada alasan lain, Kabir dan Jyoti akhirnya mengucapkan kata-kata mempersembahkan Janvi untuk Panraj sesuai dengan perintah Panraj. Selepas kepergian Janvi dan Panraj, ternyata Kabir telah menyusun sebuah rencana lain. Ia meminta Jyoti segera membawa Dhruv ke rumah sakit, sementara Kabir mengendarai sepeda bergegas ke rumah penjaga vilanya yang sedang sakit. Ia rupanya membutuhkan handphone dan sepeda motor penjaga villa, sebab ternyata Kabir telah memasang GPS di handphone Panraj. Kabir segera menuju lokasi tempat Panraj berada, di mana Panraj ternyata bukan hanya membawa Janvi bersamanya, tapi juga ratusan gadis lainnya untuk dijadikan persembahan kepada iblis yang dipujanya demi mendapatkan kekuatan dan keabadian. Gadis-gadis yang terkena ilmu hitamnya semua menurut dan melakukan apapun yang diinstruksikannya. Sebuah ritual dilakukan. Di sana, setiap dia melempar satu boneka santet, maka gadis-gadis akan mendekat ke arah api dan akan berakhir dengan melompatkan diri ke dalam api begitu boneka merah dilemparkan ke api. Banyak orang dalam kendari Panraj yang mencoba menghalangi Kabir. Namun tekad Kabir sudah kuat dan sangat bulat untuk sampai ke lokasi. Kabir terkejut melihat banyak gadis yang menjadi korban Panraj. Saat itu Kabir kembali mendapatkan serangan dan membuatnya pingsan. Orang-orang terhipnotis itu langsung membawa Kabir dan meletakkannya di bawah kaki Panraj yang sedang melakukan ritual. Di depan Kabir yang tergeletak tak berdaya, Panraj meremehkan keoptimisan Kabir yang ingin menyelamatkan putrinya. Namun saat Panraj beralih perhatian karena melakukan ritual kembali, Kabir segera membakar kaki Panraj dan membuatnya kehilangan keseimbangan. Kabir juga memotong lidah Panraj. Panraj terjatuh kesakitan dan tak bisa mengucapkan kata-kata apapun yang dapat memerintahkan dan mengendalikan orang-orang yang terhipnotis. Segera, Kabir melemparkan lidah Panraj ke dalam api.
Itu membuat seluruh gadis menyerang Kabir. Tapi ternyata Kabir yang cerdas sempat merekam suara Panraj yang berisi kata-kata pembebasan di scene sebelumnya. Ia lalu mengedit sehingga kata-kata itu terdengar jelas seperti Panraj berucap, tersenyum seperti biasanya, kembali seperti sedia kala, bahwa kau kubebaskan selamanya. Semua gadis yang ada di sana langsung sadarkan diri dan menangis melihat kondisi mereka. Kabir segera memeluk Janvi. Film diakhiri dengan Kabir yang berada di rumah sakit bersama keluarganya, di mana polisi mengucapkan terima kasih atas bantuan Kabir karena dapat mengembalikan gadis-gadis hilang tersebut ke keluarganya. Tapi polisi mengatakan bahwa mereka masih mencari keberadaan Panraj yang mereka ketahui telah melarikan diri. Padahal polisi tidak tahu saja kalau ternyata Panraj setelah peristiwa mengerikan tersebut, ia berada dalam kurungan dan siksaan pedih Kabir. Ia dirantai dan hanya diberi makan daging tikus mati. Bagi Kabir, itu adalah pembalasan karena telah menyakiti seorang putri berharga dari seorang ayah dan ibu. Demikianlah alur cerita dari film Syaitan. Terima kasih karena kawan-kawan telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol notifikasinya. Dadah, bye-bye.